assalamualaikum, welcome back to my channel Aja Tur. Oke teman-teman semuanya, spesial banget untuk hari ini aku mau share sama kalian gimana caranya biar kita bisa laris jualan di Shopee teman-teman ya. Dan sebenarnya nggak cuma Shopee aja sih ya, itu bisa banget kalian terapkan di marketplace yang lain juga teman-teman ya. Nah teman-teman, ini beneran terbaru banget ya, fitur ini baru aja aku kenalin sama kalian. Jadi di sini aku bukan mau ngasih tips, tapi di sini langsung aku bakal ngenalin sama kalian fitur-fitur atau tool-toolsnya teman-teman ya. Jadi pakai fitur ataupun tools yang bakal aku kenali ini, kita tuh bisa banget nyari supplier sesuai dengan keinginan kita ini. Supplier yang murah atau mungkin kita pengen supplier yang rame, supplier yang laris, kategori ini itu bisa banget teman-teman ya. Semuanya bakal komplit banget. So, pastikan kalian nonton videonya sampai habis, no skip-skip, biar kalian bisa paham bener sama semua yang bakal aku tunjukin kali ini teman-teman ya. Nah, buat yang belum tekan tombol subscribe-nya nih ya, aku ingetin sekali lagi, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya di bawah ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian selalu mendapatkan informasi update dari aku seputar bisnis online, seputar review produk, dan juga seputar cara-cara menarik yang lainnya. Oke? Nah teman-teman, dalam berjualan online kita tuh butuh banget yang namanya data ya. Jadi dalam berjualan online kita tuh nggak bisa cuma pakai intuisi aja, cuma kira-kira begini, kira-kira begono, itu nggak bisa banget teman-teman ya. Sama halnya kayak kita bepergian jauh, kita butuh banget kan ya yang namanya peta, Dena, atau mungkin Google Maps teman-teman ya. Tanpa itu semua kita cuma ngira-ngira, kira-kira belok kanan, kira-kira belok kiri, abis itu jatuh pula nanti ke jurang kan ya, kan bahaya banget tuh ya. Nah teman-teman, di sini aku bakal tunjukin sama kalian fitur-fitur yang bakal ngebantu banget dalam kita berjualan online. Jadi buat kalian para seller-seller atau kalian yang cuma dropshipper, cuma reseller doang, tentu bisa banget pakai tools-tools ini teman-teman ya. Karena pakai tools-tools ini nih ya, itu bakal bisa ngebantu banget kita dalam satu nih ya, kita bisa nyari supplier sesuai keinginan kita. Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi. Tentunya buat kalian yang pengen nyari supplier tahun pertama yang bener-bener recommended banget, ini tentu bermanfaat banget teman-teman ya. Kemudian yang kedua, kita bisa ngintip toko atau riset kompetitor nih teman-teman ya. Yang mana kita nanti bisa lihat, oh ternyata toko A itu wah rame gara-gara ini. Kita bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita bisa belajar dari toko tersebut, kita terapkan di toko kita biar toko kita juga ikutan sukses kayak gitu. Kemudian yang ketiga teman-teman, kita di sini bisa riset produk terlaris juga. Kita bisa nyari produk yang lagi laris tuh yang kayak gimana sih, yang lagi viral banget tuh yang kayak gimana sih, yang lagi tren saat ini, biar kita tuh juga nggak ketinggalan, biar kita juga ikut-ikutan jualan produk-produk yang laris juga kayak gitu. Nah teman-teman, untuk ini semua nanti ya kita bakal pakai tools dari Qyuyun. Kenapa kita bakal pakai tools dari Qyuyun? Karena memang sebagus itu sih ya menurut aku, dan memang ya toolsnya emang keren banget sih ya dari situ. Nanti buat kalian yang pengen tahu apa itu Qyuyun, cara daftar dan sebagainya, silahkan tonton aja video tutorial part aku yang ini teman-teman ya. Part 1 aku yang ini, linknya di description box aku nanti ya. Oke teman-teman, langsung aja deh ya, aku bakal ngasih tunjuk video tutorial lengkapnya sama kalian semuanya. Langsung aja kita menuju ke video tutorial berikut ini. Check it out. Nah oke teman-teman, setelah kalian klik link yang ada di description box aku, nanti bakal langsung diarahkan ke webnya Qyuyun ini sendiri teman-teman ya. Buat yang belum daftar, silahkan cek aja di video pertama aku. Kalian bisa daftar gratis maupun berbayar ya. Untuk yang gratis dia fiturnya terbatas, dan kalau berbayar dia lengkap banget. Nah sekarang kita udah login nih teman-teman ya. Kita ubah ke bahasa Indonesia biar lebih gampang. Sekarang kita bakal fokus ke sini nih ya. Di panduan, di sini tuh ada pemantauan saya, ruang data, analisis kategori, analisis produk, dan juga analisis toko. Sekarang kita cek dulu dari ruang data. Nah teman-teman, ini adalah ruang data yang ada di Shopee ya. Langsung aja kita klik Shopee Indonesia karena kita mau cek yang ada di Shopee Indonesia. Di sini ada analisa produk, analisa shop, dan juga analisa kategori. Ada daftar total, daftar lain, daftar lintas batas. Nah teman-teman, kenapa kok ini datanya data Shopee sih? Karena kebetulan Qyuyun aku tuh aku linkin sama toko aku yang ada di Shopee. Nah di statistik produk ini kita bisa ngelihat jumlah total produk ini di Shopee teman-teman ya. Ternyata tuh ada banyak banget loh. Ada 44.857.739 buah. Wow, amazing banget ya. Itu adalah jumlah total produk yang ada di Shopee sendiri. Nah, tingkat penjualan dinamisnya dia tuh lagi turun nih teman-teman ya. Turun sebesar 41,13%. Ini selama 30 hari terakhir nih teman-teman ya. Kemudian jumlah produk yang baru diupload ada sekian ini ya. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini tuh ada banget gitu lengkap ya statistiknya. Mulai dari statistik penjualan, di sini juga ada nih teman-teman ya kisaran volume penjualan hariannya dia. Di 1 sampai 9 nih jumlah produk
produknya sampai dengan 1 juta lebih, persentasenya juga ada. Pokoknya nanti silakan kalian cek sendiri semuanya. Di bawahnya ada distribusi kisaran harga di sini ya, karena kita pilih Shopee Indonesia, jadi kisarannya sudah rupiah. Nah, di bawahnya persentase kenaikan komoditas dalam 30 hari terakhir. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat bahwasanya perlengkapan rumah ini tuh yang paling tinggi dia ya, toh 11.958.000 sekian nih teman-teman ya dalam 30 hari terakhir. Nah, kemudian disusul dengan pakaian wanita, kemudian perawatan dan kecantikan, handphone dan aksesoris, dan masih banyak banget nih teman-teman ya. Di sini kita bisa ngelihat nih ya, semuanya data-datanya secara valid banget, secara lengkap banget gitu loh, bener-bener data. Jadi kita nggak pakai intuisi aja gitu loh, semuanya bisa banget kalian cek. Jadi kalau misalkan nih kalian mau jualan di Shopee nih teman-teman ya, kan bisa tahu enaknya gue mau jualan apa ya. Terus kira-kira produk gue laku nggak sih ya kalau misalkan dijual di Shopee. Nah, di sini kita bisa melihat data secara keseluruhannya semuanya. Nah, sekarang kita naik ke atas nih teman-teman ya. Kita lihat ke analisa shop nih ya di sampingnya. Langsung aja kita klik. Nah, di sini teman-teman di analisa shop, di sini tuh data toko keseluruhan yang ada di Shopee ya. Di sini kita bisa lihat jumlah total toko yang di Shopee itu ada sekitar 1.471.000 lebih. Wow, amazing banget ya, ada banyak banget toko di Shopee, berarti banyak banget dong ya saingannya. Kemudian jumlah pertumbuhan shopnya dalam 30 hari terakhir turun sebesar 12-13%, dan sampingnya juga ada lagi. Nah, analisis penjualan toko nih teman-teman ya, ini juga ada. Kita bisa ngeliat nih ya, kisaran volume penjualan harian 1-10 tuh ada 109.000 toko lebih gitu. Kemudian untuk rasio penjualan dinamis toko kita juga bisa ngelihat di sini teman-teman ya, semua datanya beneran valid dan lengkap banget. Kemudian ada proporsi toko baru dalam 30 hari terakhir. Nah, ini toko-toko baru dalam 30 hari terakhir nih teman-teman ya. Tetap ya, perlengkapan rumah juga tinggi banget loh ya, makanan dan minuman juga tinggi. Semuanya bisa kalian baca nanti teman-teman ya. Nah, sampingnya ada analisa kategori. Nah, teman-teman ini adalah data secara keseluruhannya gitu ya. Analisa kategori yang ada di Shopee itu ada sekitar 1.731 nih dalam 30 hari terakhir nih ya. Bukan sekitar lagi, emang udah valid segitu gitu ya. Dan banyak banget loh produk-produk yang ada di Shopee ini teman-teman ya. Dan paling tinggi memang perlengkapan rumah nih ya. Wow, jadi kalau misalkan kalian jualan nih teman-teman ya, perlengkapan rumah pasti bakal laris banget kalau misalkan kalian jual di Shopee. Tapi tentunya saingan kalian juga banyak banget ya berdasarkan data ya. Oke teman-teman, ini data keseluruhannya ya, ruang data ini data keseluruhan yang ada di Shopee. Kita ke bawah ke analisis kategori nih teman-teman ya, kita bakal cobain satu-satu. Kita ke analisis kategori terlebih dahulu, langsung aja kita klik. Nah, di sini bakal muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Kita ubah dulu ke Shopee Indonesia karena kita mau lihat Shopee Indonesia. Nah, di sini tuh ada kategori terlaris, ada kategori melonjak, ada perbandingan kategori. Nah, kita ke kategori terlaris dulu. Jadi kategori terlaris tuh kategori A. Pasti kalau misalkan di Shopee gitu kan ya, misalkan kalian bingung mau jualan kategori apa sih kira-kira, padahal udah punya toko di Shopee gitu kan ya, tapi belum tahu jualannya enakannya jualan apa. Kalian bisa banget ngelihat datanya dari sini teman-teman ya. Di sini tuh ada peringkat harian, mingguan, dan juga bulanan. Dan di sini tuh juga kalian bisa banget pilih nih teman-teman ya. Nah, tuh seperti ini. Tapi di sini aku centangin semuanya aja ya, pilih indikatornya. Aku saranin juga kalian pilih peringkat bulanan ya. Kenapa? Karena datanya beneran valid banget, karena udah melalui beberapa fase kayak tanggal muda, tanggal tua gitu ya. Jadi sekarang teman-teman, karena aku udah nyentang peringkat bulanan, sekarang ini adalah data dalam 30 hari ya. Kita bisa ngeliat di sini untuk perlengkapan rumah memang best seller banget, dan di sini ada top 5 nih teman-teman ya. Jadi produk-produknya yang top 5 di sini ada. Nanti silahkan kalian cek aja. Kategori melonjak ini tuh adalah jenis kategori yang lagi happening banget atau lagi viral banget teman-teman ya. Jadi emang lagi tren banget saat ini. Jadi biar kalian tuh nggak ketinggalan tren, kalian bisa banget cek di sini. Nah, untuk kategori kalian bisa banget milih dari semua kategori atau salah satu, salah dua aja. Misalkan kesehatan atau kecantikan, kalian bisa banget milih dari sini gitu teman-teman ya. Nah, di sampingnya tuh ada perbandingan kategori. Misalkan nih ya, aku pengen membandingin kategori. Oke, sekarang kita klik dulu Shopee-nya Shopee Indonesia ya. Karena kita bakal melihat data yang dari Shopee Indonesia doang. Nah, oke teman-teman, aku pengen bandingin ya kategori antara pakaian wanita sama kategori pakaian pria. Terus aku mau bandingin juga sama kategori kesehatan. Jadi mana sih kira-kira yang lebih laris banget gitu ya. Nah, kita scroll ke bawah nih teman-teman ya. Semuanya udah ada di sini ya. Pakaian wanita ternyata jauh lebih laris daripada pakaian pria. Toh, berdasarkan jualannya, volume penjualannya dalam rupiah pun juga dia 2 kali lipat lebih laris daripada pakaian pria. Nah, kalau misalkan kategori kesehatan,
Di sini teman-teman ya, dia lebih tinggi daripada pakaian pria, tapi berdasarkan volume penjualannya dalam rupiah dia masih tinggian pakaian wanita. Di sini bisa kita lihat nih teman-teman ya. Kalau misalkan kita pengen jualan di Shopee, lebih baik kalian jualan kategori pakaian wanita aja. Karena pakaian wanita jauh lebih best seller banget kalau dijual di Shopee berdasarkan semua data yang ada nih teman-teman ya. Nah, tapi kalian juga harus lihat ya, saingan kalian pasti banyak banget. Oke, sekarang kita next ke bawahnya nih teman-teman ya. Sekarang kita ke analisa nih ya untuk yang produk. Nah, sekarang kita ganti Shopee Indonesia dan produk terlaris. Di sini ada kategori melonjak, produk yang baru laris, perbandingan produk, dan mencari produk. Nah, tadi kan kategori ya. Sekarang kita lebih ke produknya teman-teman ya. Sekarang di sini kita bisa lihat untuk produk terlarisnya tuh ya. Jadi dia kayak lebih ke produknya langsung gitu loh teman-teman ya, bukan kategori. Di sini tuh ada banget. Kan kita lihat untuk kategori terlaris kan pakaian wanita. Pakaian wanita kan ada banyak banget teman-teman ya. Ada kaos, ada kemeja dan sebagainya gitu kan ya. Itu kan semuanya pakaian wanita ya. Kita bisa lihat ternyata di sini kaos ini teman-teman ya, dia itu emang laris banget gitu loh. Dia termasuk produk yang laris banget. Tuh kita bisa lihat nih teman-teman ya. Kita bisa tambahkan pemantauan nanti untuk kita pantau ya. Nih seperti ini. Kemudian kita juga bisa periksa nih teman ya. Periksa komoditas di sini. Nanti kita bakal langsung diarahkan ke tampilannya dia yang ada di Shopee. Oh, jadi ternyata produk ini benar super laris banget kalau misalkan kalian jual dari sini. Nah, kalian tuh juga bisa banget nih teman-teman ya nyari supplier dari sini karena kita bisa lihat nih ya ratingnya tinggi nih 4,8, penilaiannya 48,9 ribu. Wow, 48,9 ribu loh ya. 10 ribu terjual juga dan produknya juga gambarnya bagus nih ya. Kemudian juga wah, ini bener-bener recommended banget gitu kan ya. Biasanya produk yang seperti ini dia udah siap untuk menjadi supplier. Jadi kalian bisa banget nyari supplier dari sini juga teman-teman. Oke, sekarang kita back nih ya. Sekarang kita kembali ke sebelumnya. Oke, sekarang kita klik di sini teman-teman ya. Nah, itu tadi produk yang terlaris. Sekarang kita kategori melonjak nih ya. Nah, teman-teman, di sini ini tuh adalah jenis-jenis yang melonjak ya, atau yang lagi happening banget atau lagi viral banget teman-teman ya. Kita bisa langsung lihat ya di sini. Kita bisa pilih kategorinya semua industri atau mungkin pakaian wanita aja. Kita bisa centang nih ya dari situ. Kemudian di sampingnya ada produk yang baru tapi terlaris teman-teman ya, produk baru yang terlaris. Jadi intinya dia itu produknya itu masih baru banget tapi udah laris banget penjualannya. Nah ini penting banget nih teman-teman ya, terutama buat kalian yang baru buka toko gitu kan ya. Kalian bisa lihat, oh ternyata produk-produk yang kayak gini tuh dia masih baru tapi udah laris banget loh. Kalian bisa belajar dari sini. Nah di sini juga ada perbandingan produk nih teman-teman ya. Misalkan kalian pengen membandingkan produk yang bener-bener udah produk. Kalau tadi kategori ya, sekarang aku mau bandingin kaos kaki yang ini, kemudian antara kemeja dan juga antara kaos nih ya, kaos cewek. Jadi ketiganya itu masuk kategori pakaian wanita sih ya. Kita klik 1 bulan terakhir. Oke, ketiganya sama-sama kategori pakaian wanita tapi dia itu beda baju gitu loh teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih secara realnya volume penjualan, jualannya rata-rata nih ya. Harga rata-rata produk, tingkat pertumbuhan penjualannya juga ada, semuanya lengkap banget nih ya. Di sini ternyata datanya membuktikan bahwasanya kaos nih ya yang ketiga tadi ini tuh jauh lebih laris daripada yang pertama sama yang kedua. Karena dia dalam rupiah nih teman-teman ya udah dapetin 688 juta lebih nih volume penjualannya. Amazing banget. Harganya cuma 17.000 rupiahan doang. Kemudian tingkat pertumbuhan penjualannya sampai 29,55%. Kemudian di sini juga kita bisa ngeliat semuanya teman-teman ya. Jadi kita bisa ngejualin kaos aja daripada yang kemeja yang ini seperti itu. Nah, sampingnya ada menu mencari produk nih. Ini kalau misalkan kita pengen cek sebuah produk teman-teman ya. Caranya adalah kita bisa input ID produknya di sini. Nah, jadi kita tuh perlu ke Shopee dulu. Kita perlu ngecek produk mana sih yang pengen kita kepoin gitu kan ya. Nah, di sini teman-teman ya, di link paling atas itu kan ada nomor-nomor gitu kan ya. Silahkan di belakangnya titik itu kan ada nomor-nomor ya. Kalian cari aja. Nah, oke, sekarang kita copy nih teman-teman ya, di belakangnya titik ini nomornya. Kemudian kita langsung paste aja ke ID produknya ini. Oke, kita search teman-teman ya, kita tunggu dulu. Nah, ini bakal muncul nih teman-teman ya. Jadi dari hijab pasmina ceruti baby doll yang udah kita pilih tadi nih ya, satu buah produk tadi, kita bisa melihat datanya secara lebih spesifik lagi di sini. Mulai dari nama toko, skornya, ID-nya, jumlah stoknya, apa produk, dan penjualan hariannya tuh lengkap banget di sini. Amazing banget teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat nih ya, tanggal 11 nih ya bulan 1 dia itu penjualannya ada 777 loh. Terus tanggal 10 ada 869.
Tanggal 9 ada 1000, bahkan sebelumnya ada yang 1100 nih teman-teman ya. Hariannya nih teman-teman ya, semuanya tuh beneran real banget ada di sini nih ya. Jadi kita bisa lihat dia tuh penjualannya tuh merosot atau malah naik seperti itu di sini teman-teman ya. Semuanya tuh ada nih teman-teman ya. Jumlah dalam 7 hari, jumlah komentar dalam 7 hari, kemudian jumlah semuanya, jumlah like-nya dalam 7 hari, semua itu ada banget di sini. Oke, sekarang kita kembali ke sebelumnya teman-teman ya. Kita juga bisa tambahkan pemantauan kalau misalkan nanti pengen kita pantau produk itu tadi. Oke, kita kembali aja. Oke teman-teman, sekarang next selanjutnya kita klik panduan ya. Sekarang kita pengen analisis toko ya. Jadi tadi udah kategori, udah produk, kita pengen menganalisis toko. Nah, di sini kita ganti nih ya, Shopee-nya Shopee Indonesia. Di sini tuh ada shop terlaris, toko terlaris ya. Kemudian di sampingnya ada shop melonjak. Kemudian di sampingnya shop melonjak ini ada shop baru yang terlaris nih teman-teman ya. Toko yang masih baru tapi ternyata dia udah laris. Kita bisa belajar dari sini nih ya, terutama buat kalian yang baru aja buka toko. Ini penting banget buat kalian ngelihat kompetitor kalian tuh ada di sini nih teman-teman ya. Semuanya ada di sini. Kemudian nih teman-teman ya, di sampingnya shop baru yang terlaris, di sana tuh juga ada perbandingan shop. Oke, sekarang kita lihat dulu nih teman-teman ya di sini. Nah, sekalian perbandingan shop nih ya. Di sini kita bisa membandingkan antara toko dan juga mencari shop. First, kita pengen ke shop terlaris dulu ya. Jadi kita bisa nyari supplier dari sini teman-teman ya. Jadi kita bisa ngelihat toko yang ada di Shopee yang paling laris tuh yang mana sih gitu kan ya. Kita bisa klik semua kategori. Kemudian kita juga bisa ngeklik nih teman-teman ya, mantau nih ya, nanti buat kita pantau nih ya toko ini. Kemudian nih teman-teman ya, untuk kategorinya kita bisa ngeliat. Jadi kita pengen nyari supplier berdasarkan kategori kesehatan doang, atau mungkin kategori apa aja, atau mungkin semua juga boleh banget. Teman-teman, ini bagus banget loh ya untuk kita nyari supplier dari sini. Oke, sekarang shop melonjak ini adalah toko yang lagi happening atau lagi viral banget. Nah, ini wajib banget kalian cek juga nih teman-teman ya, karena dia penjualannya pasti tinggi banget juga gitu kan ya. Kalian bisa belajar dari sini teman-teman ya. Ini termasuk kompetitor-kompetitor kalian. Jadi yang positif kalian ambil, kalian terapkan di toko kalian. Nah, tuh kita bisa lihat nih teman-teman ya, datanya di paling belakang dia tuh ada melonjak gitu. Jadi memang bener ini toko emang lagi melonjak tuh. Data yang paling belakang kan ya, dia tuh melonjak. Nanti silakan kalian pelajari aja teman-teman ya. Kemudian di sampingnya shop melonjak itu ada shop baru yang terlaris. Ini tokonya masih baru tapi udah laris banget. Kalian orang-orang atau para seller yang baru aja buka toko di Shopee wajib banget belajar dari sini. Lihat aja teman-teman ya, produk yang dijual itu apa sih dia, kok dia tokonya baru tapi udah laris gitu kan ya. Terus dia tuh kayak gimana sih data-datanya selama harian-hariannya, volume penjualannya, yang dijual apa aja, positifnya dia itu apa, kekurangannya dia apa. Silahkan kalian pelajari nih teman-teman ya. ATM, amati tiru modifikasi. Oke, sekarang kita bakal perbandingan shop nih teman-teman ya. Di sini bisa banget kalian untuk membandingkan supplier. Jadi kalau misalkan kalian tuh kayak bimbang antara supplier A sama supplier B, bagusan mana sih kira-kira, kalian bisa banget membandingkan toko di sini teman-teman ya. Atau kalian pengen membandingkan kompetitor juga boleh banget nih teman-teman ya. Jadi antara kompetitor A sama kompetitor B, dia tuh bagusan mana sih sebenarnya, bisa banget. Nah, di sampingnya ada mencari shop nih teman-teman ya, sama juga kita bisa input ID toko di sini. Nanti silahkan kalian coba aja input ID toko teman-teman ya. Caranya juga sama seperti input ID produk tadi. Nah, oke teman-teman, itu tadi video tutorial dari aku ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya dalam kalian berjualan online nih ya. Buat yang pengen tahu video part satunya, silahkan cek aja di description box aku. Kemudian buat kalian yang pengen daftar gratis di Keyun ini sendiri teman-teman ya, klik aja linknya di description box aku. Thank you banget udah nonton video aku sampai habis. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.